Seorang bocil bernama Tony dijadikan sebagai kelinci percobaan dalam sebuah eksperimen oleh seorang ilmuwan jenius yang diketahui bernama Mike. Akibat dari eksperimen tersebut, Tony memiliki kekuatan fisik 20 kali lipat lebih kuat dari manusia normal pada umumnya. Beberapa tahun setelah itu, Mike menjelma menjadi ilmuwan tersohor yang dikenal sampai ke penjuru dunia. Mike juga telah berhasil menciptakan sebuah chip yang ia klaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, sudah banyak manusia yang tertolong karena memakai chip racikannya tersebut. Kemudian, seorang wartawan bernama Anita mengajukan pertanyaan penting kepada Mike terkait tingkat keamanan chip tersebut. Apakah ada jaminan kalau Mike dan perusahaannya tidak akan mengontrol pola pikir para pengguna chip tersebut? Mengingat chip tersebut tertanam di otak para pemakainya. Mendengar pertanyaan tersebut, Mike tidak menjawab iya ataupun tidak. Sebaliknya, Mike malah memojokkan si wartawan dengan menuding kalau Anita hobinya hanya mengkritik kemajuan teknologi. Di tengah sesi wawancara tersebut, seorang penyusup muncul, lalu mencuri 3 kode rahasia dari perusahaan yang dikelola oleh Mike. Saat mencoba melarikan diri, Anita sempat memotret si penyusup. Namun entah kenapa, si penyusup memutuskan untuk tidak menghabisi Anita dan bergegas kabur dari sana. Mike marah besar, mengetahui kalau 3 kode rahasia perusahaannya telah dicuri oleh seorang penyusup. Tanpa 3 kode rahasia tersebut, maka perusahaan Mike tidak akan berfungsi maksimal. Sampai pada akhirnya, Mike memutuskan untuk mengerahkan pembunuh bayaran terbaiknya dalam memburu si penyusup untuk mendapatkan kembali 3 kode utama perusahaannya. Pembunuh bayaran Mike tersebut tak lain adalah Tony. Si bocil di awal film, yang menjelma menjadi sangat tangguh dan brutal akibat eksperimen dari Mike. Selama 10 tahun terakhir, Tony dikurung di dalam sebuah penjara rahasia. Hal itu dikarenakan akibat Tony yang terus membrutal dan menentang perintah dari bosnya yang tak lain adalah Mike. Kemudian, Tony pun digiring menuju ke lapangan penjara. Tangan kanan Mike yang bernama Chen lantas memberitahu Tony bahwa Tony akan mendapat misi dari Mike dalam memburu seseorang yang telah mencuri 3 kode rahasia milik perusahaan Mike. Apabila Tony menolak misi dari Mike ini, maka bisa dipastikan Tony akan dihabisi. Saat ini juga, tak terima diancam seperti itu, inilah yang diperbuat oleh Tony. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Tony lantas kabur dengan membobol sebuah mobil. Tapi di dalam pelariannya, Tony kembali diburu oleh para anak buah Mike lewat jalur darat dan udara. Karena kalah jumlah dan senjata, pada akhirnya, Tony pun berhasil ditangkap kembali. Setelah tersadar, Tony sudah berada di sebuah ruangan. Di saat yang bersamaan, Tony terhubung dengan Mike lewat sebuah monitor. Mike mengatakan bahwa sekarang, Tony tidak punya pilihan lain selain menerima misi darinya. Menanggapi itu, Tony dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah lagi mau diperintah oleh Mike. Bahkan ketika dirinya harus dipenjara seumur hidup ataupun dihabisi. Kemudian, Mike menunjukkan kepada Tony terkait anak dan istrinya yang ternyata dikurung oleh Mike di sebelah ruangan Tony. Tony sama sekali tidak tahu bahwa dirinya memiliki seorang anak. Karena sebelum ia dipenjara, Tony sudah bercerai dengan istrinya tersebut. Si mantan istri lantas menjelaskan, saat keduanya berpisah, sebenarnya si istri sedang mengandung anak Tony. Namun si istri tak sempat memberitahu Tony yang keburu dipenjara oleh Mike. Mike mengancam akan menghabisi anak dan istri Tony apabila Tony menolak menerima misi tersebut.
Demi keselamatan anak dan istrinya, dengan begitu terpaksa, Tony bersedia menerima misi dari Mike. Roger here, don't you? Tanpa membuang waktu lagi, Tony pun mulai beraksi. Di tengah perjalanan, Tony memeriksa identitas si pelaku yang telah mencuri 3 kode rahasia perusahaan milik Mike. Ia diketahui bernama Charlie, yang ternyata memiliki kekuatan yang sama dengan Tony. Mengingat, Charlie adalah hasil eksperimen Mike, yang pada akhirnya membelot, sama seperti Tony sendiri. Diketahui kalau Charlie bersekongkol dengan seorang ilmuwan yang diketahui bernama Dr. David. Dr. David lah yang menugaskan Charlie mencuri 3 kode rahasia perusahaan Mike. Kemudian, Tony melihat rekaman CCTV di saat Charlie berusaha melahirkan diri. Tony menyadari kalau Charlie sengaja tidak menghabisi Anita, si wartawan yang saat itu memotret aksi pencurian Charlie. Tony sangat yakin kalau Charlie dan Anita memang saling mengenal sebelumnya. Bahkan Tony juga yakin kalau Anita mengetahui alamat keberadaan Charlie sekarang. Sehingga pada akhirnya, Tony memutuskan menemui Anita guna mencari petunjuk. Berpindah di malam harinya, yang dimana Anita sedang menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan oleh bosnya. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, si bos malah mencoba merayu Anita. Karena takut akan dipecat, Anita dengan terpaksa meladeninya, meskipun dirinya terlihat sangat tidak nyaman. Sementara Tony menyusup ke tengah pesta dengan menyamar sebagai tamu. Kemudian, Tony membawa Anita secara paksa. Sehingga membuat bos Anita marah, dan langsung menugaskan para pengawalnya untuk menghajar Tony. Namun keadaan justru berbalik, para pengawal inilah yang justru tumbang di tangan Tony. Kemudian, Tony membawa paksa Anita pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Tony langsung memaksa Anita memberitahu alamat keberadaan Charlie sekarang. Anita mengatakan dirinya tidak kenal dengan Charlie, termasuk alamat keberadaannya. Menanggapi itu, Tony langsung menggeledah rumah Anita. Sehingga pada akhirnya, Tony mengetahui kalau sebenarnya Anita adalah agen rahasia yang menyamar sebagai wartawan. Anita mendapat misi dari pemerintah menyelidiki perusahaan Mike, termasuk para pembunuh bayaran Mike yang menjadi korban eksperimen seperti Tony dan Charlie. Namun di balik itu semua, Anita ternyata memiliki misi lain, yaitu balas dendam pribadi kepada mantan pembunuh bayaran Mike, yaitu Charlie, yang telah menghabisi seluruh keluarga Anita. Karena target mereka berdua adalah orang yang sama, akhirnya Tony dan Anita bekerja sama dalam memburu Charlie. Sementara itu, istri Tony yang bernama Lisa dibawa paksa menuju ke dalam laboratorium untuk menjalankan sebuah eksperimen, yaitu dipasangi sebuah chip yang diciptakan oleh Mike. Eksperimen tersebut disaksikan oleh para investor dari seluruh negara. Mereka sangat senang mengetahui kalau eksperimen tersebut berjalan dengan lancar. Sementara itu, Tony dan juga Anita sudah berada di sebuah kota di mana Charlie bersembunyi. Dengan sebuah alat pelacak canggih, Anita dan Tony berhasil melacak keberadaan Charlie hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Kemudian, Charlie bergegas menuju ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Namun saat hendak pergi, Charlie dicegat oleh Tony, hingga terjadilah baku hantam. Duel berlangsung seimbang, mengingat keduanya sama-sama tangguh. Di tengah baku hantam, Charlie berhasil memasangkan sebuah jam ke pergelangan tangan Tony. Diketahui kalau jam tersebut terkandung sebuah alat peledak otomatis. Setelah itu, Charlie berusaha melarikan diri, sehingga aksi kejar-kejaran kembali berlanjut.
Sampai pada akhirnya, Charlie dan juga Tony terjebak di jalan buntu. Dalam posisi terjebak, Charlie malah memilih terjun bebas ke dalam jurang. Sedangkan Tony sendiri, dengan begitu sigap, berhasil melepaskan jam peledak tersebut. Alhasil, Charlie pun akhirnya tewas akibat ledakan tersebut. Kemudian, Tony dan Anita kembali ke rumah Charlie dan berhasil menemukan satu kode. Anita lantas berterima kasih kepada Tony karena berkat Tony menghabisi Charlie, dendam Anita pada akhirnya terbalaskan. Sebagai bentuk terima kasih, Anita memberikan mobilnya kepada Tony untuk melanjutkan misi pencarian 2 kode yang masih hilang. Kemudian, Anita berjalan kaki menuju ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, Anita malah dikepung oleh para anak buah Mike. Mike menginginkan Anita mati untuk membungkam saksi mata. Di saat Anita akan dihabisi, Tony muncul tepat waktu menyelamatkannya. Di dalam perjalanan, Tony memberitahu Anita bahwa bosnya yaitu Mike ingin menghabisi Anita. Dikarenakan Anita sudah terlibat cukup jauh dalam misi yang dijalankan oleh Tony. Mike khawatir, Anita yang seorang wartawan akan membeberkan semuanya ke publik. Berpindah ke Mike, yang diberitahu oleh tangan kanannya, terkait Lisa yaitu istri Tony. Lisa mengalami kejang-kejang, akibat eksperimen yang ia jalankan, disabotase oleh seseorang. Si tangan kanan sangat yakin, ada orang dalam yang berkhianat. Mengetahui akan hal itu, Mike langsung mengumpulkan semua ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen ini. Kemudian, Mike memeriksa komputer yang mereka gunakan. Sampai pada akhirnya, Mike mengetahui ilmuwan yang telah mengkhianatinya. Mike yang brutal, tanpa ragu, menghabisi ilmuwan tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Dr. David, ilmuwan yang mengutus Charlie mencuri 3 kode rahasia tersebut. Diketahui kalau David bekerja sama dengan ilmuwan lain yang bernama Dr. Robbie. Dan diketahui pula kalau Dr. Robbie ini adalah ayah kandung Tony. David mengatakan kepada Robbie agar segera menyelesaikan misi mereka. Karena sekarang, David mengidap sebuah penyakit yang sangat mematikan. Beberapa jam setelah itu, Tony datang ke markas David untuk mengambil kode rahasia selanjutnya. David menyambut kedatangan Tony dengan cukup baik. David mengatakan kepada Tony, seharusnya Tony bergabung dengan dirinya dan juga Dr. Robbie, yaitu ayah Tony sendiri. David mengatakan, jika ketiga kode tersebut jatuh lagi ke tangan Mike, maka bisa dipastikan dunia ini akan hancur. Karena dikuasai oleh Mike, yang seorang ilmuwan serakah. Namun Tony tidak peduli dengan semua alasan itu. Yang terpenting bagi Tony sekarang adalah menyelamatkan anak dan istrinya. Kemudian, para anak buah David berusaha menangkap Tony, hingga inilah yang diperbuat oleh Tony. Namun karena kalah jumlah dan senjata, pada akhirnya, Tony berhasil mereka lumpuhkan. Kemudian, Tony diikat di sebuah kursi listrik, dan bersiap akan disiksa. Dan ternyata, Anita sudah berhasil mereka tangkap. Kemudian, David bertanya kepada Anita, di mana kode pertama yang berhasil Tony ambil dari tangan Charlie. Namun tentu saja, Anita menolak memberikannya. Sehingga dengan terpaksa, inilah yang dilakukan oleh David. Lisa yang tidak tega, melihat Tony disiksa, ia langsung memberi kode pertama tersebut kepada David. Setelah itu, tangan kanan David bersiap akan menghabisi Tony, namun inilah yang Tony perbuat. Alhasil, semua anak buah David berhasil Tony habisi. Yang tersisa hanya si tangan kanan, yang pada akhirnya berduel dengan Tony, 1 lawan 1. Karena sudah lelah dan terluka, Tony pun mampu dengan mudah dilumpuhkan oleh si tangan kanan.
Namun tak lama berselang, sisi brutal Tony pun muncul, sehingga inilah aksinya. Alhasil, si tangan kanan, Tony buat tak berkutik, dan pada akhirnya, tewas di tempat. Kemudian, Tony menemui David. Di sini, David kembali mengingatkan Tony, terkait kehancuran dunia, yang akan berpotensi besar terjadi, apabila ketiga kode tersebut, kembali jatuh ke tangan Mike. David menjelaskan, dirinya dan ayah Tony, tengah berusaha membuat formula, yang bisa melumpuhkan perusahaan Mike, secara manual. Namun hal itu tidak akan bisa terjadi, apabila ketiga kode tersebut, Tony serahkan kembali kepada Mike. David menyuruh Tony memilih, menyelamatkan anak dan istrinya, atau menyelamatkan jutaan nyawa manusia lainnya. David yang dalam keadaan sekarat, lantas menyerahkan kedua kode tersebut kepada Tony. Sedangkan kode yang ketiga, ada bersama Dr. Robbie, yaitu ayah kandung Tony. Tak lama setelah itu, David pun akhirnya tewas, akibat penyakit yang ia derita. 面储备空气的危机，谁给我救？是你们。 Singkat cerita, Tony bertemu dengan ayah kandungnya, yang sangat ia benci. Karena ayahnya tersebut, memberi izin kepada Mike, untuk menjalankan eksperimen. Sehingga merubah Tony menjadi brutal, dan dimanfaatkan oleh Mike, menjadi mesin pembunuh. Robbie meminta maaf kepada Tony, atas kehilafannya dulu, yang dengan begitu mudah, bisa diperalat oleh Mike. Robbie mengatakan, ia terpaksa mengizinkan eksperimen tersebut, untuk menyelamatkan nyawa Tony, yang sedari kecil, mengidap penyakit kanker. Setelah eksperimen itu berhasil, Robbie sama sekali tidak menyangka, Mike tega menjadikan Tony, sebagai pembunuh bayaran brutal. Robbie ingin memperbaiki semua kesalahannya, dengan membuat formula, yang dapat menghancurkan, laboratorium Mike secara permanen. Untuk menyelesaikan formulanya, Robbie membutuhkan dua kode lagi, yang ada di tangan Tony. Tony yang sudah terlanjur kecewa, tidak peduli dengan semua alasan itu. Dan langsung memaksa sang ayah, menyerahkan kode ketiga tersebut. Karena hanya kode tersebut, yang bisa menyelamatkan, nyawa anak dan istrinya. Menanggapi itu, Robbie lantas menyuruh Tony memilih, menyelamatkan dua orang nyawa, atau menyelamatkan jutaan nyawa. Sampai pada akhirnya, Tony pun luluh. Dengan berat hati, Tony mengorbankan nyawa anak dan istrinya, demi menyelamatkan jutaan manusia. Kemudian, Tony menyerahkan kedua kode tersebut, kepada ayahnya. Di saat Robbie akan melanjutkan misinya, ini yang akhirnya terjadi. Para anak buah Mike muncul, dan berhasil menghabisi ayah Tony, dan mendapatkan kembali 3 kode rahasia tersebut. Sedangkan Tony dan Anita, berhasil melarikan diri. Singkat waktu, 3 kode rahasia tersebut, sudah berada di tangan Mike. Tanpa membuang waktu lagi, Mike langsung mengaktifkan 3 kode tersebut. Ketika sudah diaktifkan, semua pemakai chip tersebut, akan tunduk kepada si pembuatnya, yang tak lain adalah Mike. Mike berencana, akan menjadikan mereka sebagai budak, melakukan semua yang Mike inginkan. Mengingat, pemakai chip tersebut, memiliki kekuatan 10 kali lipat, lebih kuat dari manusia normal. Di tengah pengaktifan kode berlangsung, Tony dan Anita, berusaha menyusup ke laboratorium. Dengan sebuah komputer canggih, Anita berhasil membuka, semua akses keluar masuk. Di saat yang bersamaan, Tony pun masuk, dan langsung membantai, anak buah Mike satu persatu. Sampai pada akhirnya, Tony harus berhadapan, dengan pembunuh bayaran Mike, yang sama brutalnya dengan Tony. Namun pada akhirnya, Tony berhasil menghabisinya. Kemudian, Tony dan Lisa, masuk ke ruangan, laboratorium utama. Tampak Tony dan para ilmuwannya, sedang dalam proses, mengaktifkan kode rahasia tersebut.
Kemudian, Mike menunjukkan putri Tony, yang sedang berada di luar gedung, menangis dalam ketakutan. Mike mengancam, akan menjatuhkan putri Tony, apabila Tony berusaha menghentikan aksinya. Namun Tony tak peduli, dan bersikeras melindungi Anita, yang tengah berusaha membobol sistem laboratorium. Tony berusaha menghabisi Mike, namun hal itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena ternyata, Mike sudah melakukan eksperimen, yang merubahnya menjadi kuat, sama seperti Tony. Hingga tak lama berselang, akhirnya Anita berhasil menggagalkan proses pengaktifan chip. Sehingga semua pengguna chip sudah bisa kembali hidup normal, tanpa dikendalikan oleh Mike. Murka akan hal itu, Mike langsung membrutal, menghajar Tony habis-habisan. Setelah itu, Mike langsung menghabisi Anita. Tony yang sedih dan marah, kembali berubah menjadi brutal. Sehingga Tony dan Mike kembali terlibat duel sengit. Akhirnya Mike sang ilmuwan jenius, tewas secara mengenaskan, di tangan pembunuh bayaran, hasil eksperimennya sendiri. Kemudian dengan sigap, Tony berhasil menyelamatkan putrinya. Di saat yang bersamaan, sistem laboratorium yang sudah rusak, pada akhirnya meledak, dan membumi hanguskan perusahaan Mike secara permanen. Ternyata sebelumnya, Mike sudah menjual istri Tony kepada seorang ilmuwan lain, dan akan dijadikan sebagai pembunuh bayaran brutal. Kemudian, film pun selesai.